Jadi kalau Anda mau sukses, saya kira 6 spirit ini jadikanlah pedoman kita, jadikanlah karakter kita. Ya tadi saya cerita mengenai elemen tanah, elemen kayu Pak, saya elemennya kayu. Jadi kalau elemen kayu, usaha yang terbaik itu adalah dalam bidang tanah dan bangunan. Jadi saya pikir betul juga sih. Jadi saya sejak kecil sampai sekarang kerjanya ya tanah dan bangunan. Padahal jadi cocok dengan elemen saya gitu, karena elemen saya itu kayu. Kan ada 5 elemen Pak sebetulnya di dalam karakter orang ya. Itu ada 5 elemen. Dan saya kebetulan elemennya kayu. Jadi kalau mau usahalah di bidang tanah dan bidang bangunan. Rasanya mungkin saya elemennya angin kali Pak. Jadi Saya nggak tahu elemen Bapak apa ini. Emang ada Pak elemen angin di antara 5 itu ada Pak? Nggak ada ya? Ada Pak. Angin nggak ada ya. Tanah kalau nggak salah tanah logam, kayu, air, dan api. Api ya. Kalau saya angin karena ngomong itu kan jual omongan begini jadi elemennya angin. Bapak cocoknya mungkin elemen api kali Pak. Biar semangat terus ya Pak ya. Membakar orang gitu ya, membakar orang. Masuk dalam motivator lah. Ya Pak. Oke. Pak, balik Pak. Bapak kan mengenal Institut Ciputra sebagai sang maestro properti Indonesia waktunya cukup lama. Ya. Saya ingat banget ya. Saya kira sejak tahun 81 Pak. Saya intens dengan Pak Ci. Ya. Terus kemudian kan Pak Ci akhirnya memformulasikan values-nya dia menjadi cuma 3 IPE ya. IPE betul. Profesionalisme dan entrepreneurship, dan itu juga ditanamkan ke pokoknya kaitannya dengan Pak Ci gitu ya. Itu kan pasti ya, itu udah kita bahas gitu ya. Kemarin saya ketemu dengan Pak Harun juga bahas itu, Gunani juga bahas itu. Pasti Bapak juga akan ini. Nah, pertanyaan saya Pak, sebagai orang yang ketemunya lama Pak dengan Pak Ci, kan kalau tahun 80-an kan berarti 40 tahun Pak ya. 40 tahun. Boleh nggak? Kan 81 saya kenalnya Pak. Kan satu ya kan. Kan sampai Pak Ci dari tahun 81 Pak berburu. Iya, 40 tahun toh ya. Ya, 40 tahun. Kalau misalnya boleh cerita yang lain di luar yang IPE, Pak. Ada 3 pelajaran penting apalagi dari beliau, dari Insinyur Ciputra. Tapi boleh saya singgung dulu IPE, Pak? Boleh dong. Saya singgung dulu ya. Karena ini menjadi dasar juga di tempat Medland, di mana 3 dasar ini itu kita kembangkan menjadi ada pasangannya Pak. Jadi untuk integritas kita pasangkan dengan semangat. Karena kita berpikir. Saya interupsi dulu Pak, saya ikut bantu sosialisasinya loh. Kenapa? Yang 3 jadi 6 kan Pak? Ya, 3 jadi 6. Nah itu saya ikut bantu sosialisasinya loh waktu itu. Oh oke. Oke silakan Pak. Jadi kita Medland itu memiliki 6 spirit, Pak. Tapi saya kira spirit ini bisa dipakai di mana saja, Pak. Di perusahaan mana saja boleh dipakai ya. Karena ini menurut saya ini cukup bagus untuk kita terapkan. Yang pertama adalah integritas kita pasangkan dengan semangat. Jadi karena kita berpikir orang yang memiliki integritas tinggi, setinggi apapun, tetapi kalau dia tidak mempunyai semangat, itu saya kira value-nya juga tidak bernilai. Kemudian yang kedua, profesional. Profesional kita pasangkan dengan kerja keras. Jadi seorang profesional sama juga hebat pun profesional, tapi dia tidak mau bekerja keras, itu juga akan menjadi sia-sia. Kemudian yang ketiga itu entrepreneur, kita pasangkan dengan pantang menyerah. Jadi 3 ini kita pasang-pasangkan itu menjadi spirit. Jadi Medland memiliki 6 spirit, Pak. Tetapi spirit pertama adalah integritas, dan spirit yang ke-6 itu adalah pantang menyerah. Jadi kalau Anda mau sukses, saya kira 6 spirit ini jadikanlah pedoman kita, jadikanlah karakter kita. 3 spirit yang tadi itu lebih banyak kepada karakter, yaitu semangat, kerja keras, dan pantang menyerah. Dan dari 3 ini, yang paling penting adalah pantang menyerah. Jadi kita selalu bicarakan bahwa Anda harus pantang menyerah. Termasuk dalam pandemi ini sekarang, Pak. Bagaimana kita harus ikut berjuang untuk pantang menyerah. Jadi pengertian pantang menyerah itu simpel, Pak. Kalau Anda jatuh, Anda bangun lagi. Anda jatuh 10 kali, Anda bangun lagi 11 kali.
Juga sama, Anda jatuh 1 juta Sederhana kali. cuma ditambahin 1 ya Pak. Ya. Jadi yang paling N penting +1. adalah yang terakhir, Pak. Pada Iya. saat Anda jatuh, berapapun kali Anda jatuh, Tambah Anda sekali jangan lupa 1 kali lagi bangun. Jadi kalau kita lihat ibarat anak kecil, Pak. Anak kecil yang baru mungkin 1 tahunan atau di bawah 1 tahun. Kita lihat berapa kali dia jatuh. Berapa banyak dia jatuh. Tapi dia bangun lagi, Pak. Bangun lagi dengan ketawa. Ya, ada yang nangis lah kalau Bapak dipukul ya. Tapi kalau tidak dipukul atau tidak diapa-apakan, itu anak kecil jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Jadi tirulah, sebetulnya kita bisa meniru anak kecil. Di mana semangat dia, kerja keras dia, dan pantang menyerah dia, sehingga pada hari terakhir dia bisa berjalan. Pada waktu dia bisa berjalan, kita bisa lihat, dia akan tertawa-tawa, Pak. Saya kira kita bisa ambil contoh dari anak kecil, Pak. Jadi contoh itu bisa macam-macam, Pak. Kita bisa ambil polanya anak kecil, kita bisa lihat anak kecil, di mana anak kecil itu begitu berani, berjuang, dan tidak takut, Pak. Saya kira itu kadang-kadang kita kalau sudah tua, mungkin jadi banyak yang takut. Tapi sebetulnya... Anak-anak kecil mungkin bicara soal nothing tulus gitu ya, Pak. Ya. Yang kebanyakan menghitung resiko, sehingga nggak berani nyoba barangkali. Gitu ya, Pak. Ya. Dan target anak kecil kan jelas, Pak. Saya harus jalan di otak dia, Pak. Ya. Saya harus bisa jalan. Saya harus bisa berlari. Dengan segala resikonya. Dengan segala resiko. Nah, kita semakin tua, semakin takut sama resiko. Takut resiko. Iya, karena barrier-barrier-nya sudah jauh lebih banyak, Pak. Tapi tentu saja, balik lagi mungkin yang Bapak pernah kita diskusi juga, calculated risk ya, jadi bisa dikalkulasi juga, nggak ngawur asal juga gitu ya. Betul. Dan semakin dewasa, tentu kita makin banyak yang bisa kita pikirkan, Pak. Kita bisa lihat alasan-alasan apa atau faktor-faktor apa yang bisa kita lebih pikir. Kalau anak kecil kan tidak mikir faktornya, Pak. Pokoknya saya jalan, saya lari. Tapi kalau kita yang sudah makin besar, saya makin tua ya, saya kira banyak yang kita bisa pikirkan lebih konkret lah, Pak. Iya. Itu saya kira tadi ada pertanyaan Bapak mengenai Pak Ci ya, mengenai 3 pelajaran penting ya. Saya kira pelajaran pertama itu adalah integritas, Pak. Pak Ci sangat menonjol di integritas, sangat menonjol. Karena saya selama 40 tahun, memang Pak Ci sangat menjaga integritas. Yang kedua, Pak Ci memiliki semangat yang luar biasa. Jadi saya beberapa kali kalau proyek itu, terutama waktu itu ada proyek Hanoi, Pak, di Vietnam, bagaimana Pak Ci fight-nya, bagaimana Pak Ci semangat sekali untuk bisa proyek ini jadi. Jadi itu saya kira semangat yang mungkin tidak banyak orang yang memiliki semangat seperti itu. Tetapi yang paling penting, Pak, itu adalah yang terakhir, Pak, yaitu pantang menyerah. Pak Ci tidak pernah menyerah. Selalu berusaha sampai goal dan dia nggak mau anak buahnya menyerah, Pak ya. Ya, jadi apalagi anak buahnya sendiri, anak buahnya juga itu harus. Kalau menyerah itu pasti diomelin siang dan malam gitu. Jadi saya kira ada 3 faktor ini yang menjadi role model untuk bisa dijadikan role model bahwa Anda harus entrepreneur, Anda harus memiliki integritas yang tinggi, Anda harus memiliki semangat yang tinggi. Coba kalau Bapak ngomong dengan Pak Ci, kan selalu semangat ya. Dan selalu gini, semangat Anda kok, gitu. Iya, selalu semangat. Tidak pernah Pak Ci tidak semangat lah kalau ngomong ya. Terus yang ketiga itu pantang menyerah, Pak. Kalau Pak Ci mau ini ya sudahlah. Udah pasti. Nggak bisa dibengkokkan. Pak, saya pernah dimarahin sama Pak Ci loh, Pak, gara-gara integritas. Jadi suatu hari Pak Ci itu datang ke kantor, terus kemudian minta dibantuin sesuatu. Saya bantuin nih, Pak. Udah habis bantuin, terus malam saya tanya kan, Pak, mau makan nggak, Pak, di sini gitu kan? Oke, katanya gitu. Terus saya telepon Budian nih, Bapak mau makan? Boleh makan apa? Tanya sama GM Hotel ya. Akhirnya GM Hotel nyiapin makan. Nah, pas makan itu ditanya Pak saya, kamu dapat berapa sekian gitu kan? Terus maksud target sudah masuk berapa gitu kan? Ya ini saya nggak sebut angkanya benar-benar. Saya bilang sama Pak Ci gini, Pak mau yang angka publikasi atau angka real, Pak? Kan saya takutnya Pak Ci udah baca publikasinya kan. Terus Pak Ci nanya, apa bedanya? Kenapa kok ada 2 angka gitu kan? Iya Pak,
kalau katakanlah nih ya, angka mobilisasinya 1 triliun, Pak, angka realnya baru 600. Saya kena marah, Pak. Haji bilang, Handoko, kalau kamu dapat 600, katakanlah 600. Berdoa dan berusahalah agar supaya kamu dapat 1 triliun. Bukan dengan cara menceritakan kepada orang yang bukan angka realnya. Waduh, Pak, malam-malam dipatahin. Cuma Pak lagi. Iya. Oke, itu Pak. karena Jadi Bapak singgung integritas sih. Iya, integritas itu. Ya, itu benar-benar integritas. Ya, jadi, kalau kita sama-sama tahu, Pak, kalau ngomong soal nggak pernah menyerah itu ya itu. Nanti kita bisa ditelepon lagi. Kalau beliau lagi punya ide, telepon lagi gitu kan. Iya. Tapi saya lihat Pak Ci di akhir-akhir terakhir itu sangat intens, sangat berjuang itu di entrepreneur, Pak. Iya. Bagaimana Pak Ci berjuang untuk memajukan entrepreneur di Indonesia, karena entrepreneur di Indonesia masih sangat-sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Menurut bocoran yang layak dipercaya, Pak, di hari-hari terakhir Pak Ci itu sempat katanya ngumpulin keluarga untuk menekankan tentang IPE, Pak ya. Itu isu dari dalamnya begitu. Iya, iya. Tapi ya mungkin saya kira 5 tahun terakhir itu Pak Ci berjuang untuk entrepreneur. Maka saya kadang-kadang saya katakan bahwa sebenarnya Pak Ci bolehlah sebagai Bapak entrepreneur Indonesia lah. Iya. Ya, karena jasa-jasanya cukup besar ya untuk memajukan atau menyadarkan semua negara kita bahwa entrepreneur itu adalah penting. Iya. Kalau negara kita mau cepat maju. Ya Pak, kira-kira begitu Pak. Saya punya mantap pandangan. Pak, mari kita pindah dari pembicaraan bisnis, Pak. Ya. Bapak kan punya sejumlah hobi nih, misalnya menulis buku. Jadi keluar dari bidang tanah, Pak ya? Iya, nulis buku, Pak. Saya dapat bukunya 6, saya dapat bukunya 7. 6 yang satu seri, plus 1 yang batik ya, Pak ya? Oh iya. Yang batik itu saya ingat kok Bapak ambil sendiri di ruangan. Kan kita ketemu di ruang meeting, Bapak ambil di ruang meeting, terus Bapak tanda tanganin, ini ya, buat kamu ya, gitu ya, buat Pandoko ya, dibilang gitu. Kalau yang 6 itu dikirim, selalu buat hadiah ulang tahun saya. Kan? Nulis buku, mengelola badan sosial, dan ngoleksi batik juga ya Pak, masih ya Pak? Kenapa? Ngoleksi batik juga masih ya? Oh, koleksi batik, iya, itu di hotel Pak. Di hotel ya, Pak, saya punya counter sendiri Pak. Ya. Cerita paling enggak lah, kan waktu yang saya tahu kan Bapak tuh, ya kalau dibilang seorang yang filantropis lah gitu. Pak, sosial itu Pak, cerita sedikit Pak. Oh, tentang aktivitas Bapak sosial, Pak. Dari buku dulu kali ya? Oh iya, boleh lah. Jadi sebetulnya sebelumnya saya dengan Pak Wahyu tadi yang sudah ini ada salah satu direksinya Medland, itu membuat 3 buku Pak sebetulnya. Jadi buku mengenai kepemimpinan, buku mengenai entrepreneur, dan buku mengenai profesional. 2 ini dijual di Gramedia, tapi sudah habis lah itu karena lebih dari 10 tahun yang lalu. Kemudian saya lanjutkan lagi buku mengenai life inspiration yang saya kirim itu Bapak buku ke-6 ya. Jadi setiap tahun saya pikir apa ya yang bisa di-sharing kepada orang-orang. Yeah. Jadi saya berpikir saya kumpulin 50 artikel-artikel yang membuat inspirasi kepada kita kalau kita baca. Jadi dari artikel itu ada yang saya bikin sendiri, ada yang saya ambil dari Google, ada yang dari teman saya kirim. Saya kumpulkan, Pak. Artikel-artikel yang bagus itu saya kumpulkan. Setiap buku saya terbitkan ada 50 artikel. Ya, saya baca semua. Ya, sehingga yang baca itu mudah-mudahan, Pak, bisa terinspirasi dari cerita-cerita ini, artikel-artikel ini. Dan saya berusaha untuk setiap tanggal 7 Oktober, saya bisa bikin ini, dan saya sharing dan saya bagikan gratis kepada para sahabat-sahabat saya, termasuk Bapak. Terima kasih. Bagus ini, hadiah ulang tahun ini, Pak. Hadiah ulang tahun. Ya, jadi saya bagikan, saya cetak, saya bagikan kepada semua sahabat-sahabat saya, asal kirim nama dan alamat aja, nanti saya kirim. Nah, ini sudah buku ke-6, Pak. Jadi kalau sudah buku ke-6 berarti kali 50, itu sudah ada 300 artikel. Saya sudah mengumpulkan mungkin 360 artikel. Jadi untuk 7 Oktober tahun ini pasti saya bisa cetak lagi. Karena sudah ada 60 artikel. Ya.
Saya nggak tahu sampai kapan saya bisa lakukan ini. Saya doakan Pak selalu sehat, selalu bisa Pak. Nah, mudah-mudahan bisa terus bikin artikel. Karena menginspirasi orang itu tidak mudah. Pak sudah melakukan itu secara konsisten. Paling nggak udah 6 tahun nih, mau tahun ke-7. Tapi jadi masalah Pak, semakin susah, semakin lama makin susah bikin artikel ya. Karena sudah ada, sebagian besar sudah ada. Jadi saya mesti bikin lagi, create baru untuk bikin artikel-artikel yang baru. Tapi saya berjuang lah untuk bisa membuat artikel. Itu saya kira kesibukan yang membantu kita berpikir, Pak. Betul. Karena kita menjaga pikiran kita. Karena pikiran makin tua kan makin apa ya? Makin pikun ya. Itu kan kemarin Bapak bilang katanya Bapak belum tua. Jadi tulis ya, Pak. mengurangi kepikunan saya kira ya tadi. Dan saya selalu nulis, Pak. Iya. Jadi nulis itu meskipun makin lama tulisannya makin jelek. Jadi kesian yang ngetik, Pak. Karena tulisannya makin susah dibaca. Tapi saya berusaha untuk tetap menulis. Iya. Jadi itu yang saya lakukan untuk tadi buku ya. Nulis ya. Bapak singgung mengenai sosial. Iya. Jadi pada ini 7 Oktober juga, Pak. 7 Oktober tahun 2000, Pak. Jadi masih krisis. Besok ini. Oh, 2000, Pak. Kemarin, kita mendirikan Yayasan Metropolitan Peduli tahun 2000, Pak. Tahun 2000. Jadi berapa itu ya? During crisis ya. 20 tahun yang lalu ya. 2000 ya. 20 tahun yang lalu, Pak. Tahun lebih ya. Ya. Jadi saya bersama-sama dengan beberapa orang dari Medland itu mendirikan Yayasan Metropolitan Peduli. Itu tahun 2000. Jadi pada saat kita krisis, karena kita lihat kita krisis, kita sangat kekurangan. Tetapi kita lihat jangan sampai di dalam kekurangan kita tidak melakukan sesuatu buat orang lain. Ya, tapi di luar kita, Pak, itu lebih banyak yang lebih menderita dari kita. Sehingga pada waktu itu kita sepakat untuk membuat Yayasan Metropolitan Peduli. Dan dana ini, Pak, dikumpulkan dari para sahabat, dari karyawan-karyawan Medland, Pak, yang berkontribusi setiap bulan, Pak. Ada yang dipotong gaji, ada kalau dapat bonus kasih, dan juga para sahabat-sahabat yang lain. Saya kira kita sudah punya lebih 3.000 yang berkontribusi di yayasan ini. Dan yayasan ini bekerja sebetulnya sebelum pandemi, hampir setiap bulan kita lakukan bakti sosial dengan pengobatan massal. Dan kalau ada bencana-bencana dimanapun di Indonesia, selalu kita kirim, Pak. Terakhir kita kirim bencana banjir ya, ada di 2 tempat ya kalau nggak salah. Nah, itu kita kirim. Tetapi hari ini, Pak, kita berusaha untuk membantu vaksin, Pak, tempat vaksin. Untuk vaksin ya. Tempat vaksin. Seperti minggu ini, Pak, dari Selasa sampai Jumat di Horizon dan di Grand Metropolitan itu dijadikan tempat vaksin. Dan untuk kita masih lansia, Pak ya? Masih lansia. Ya, lansia dan ada ASN, ada macam-macam lah, Pak ya. Sesuai dengan Pemda ya. Pemda, iya. Ya, karena Pemda yang mengatur, Pak. Tetapi kita sediakan tempat, Pak. Ya. Kita akan sediakan tempat lagi, 4 tempat lagi di tempat-tempat proyek kita, Pak. Karena saya pikir inilah yang kita bisa bantu. Karena vaksin itu sangat penting buat kita untuk keluar dari dilema pandemi ini, Pak. Ya, setuju sekali. Itu yayasan tadi, Pak ya. Jadi ada yayasan yang Metropolitan Peduli ya. Peduli. Kemudian kita juga tahun 2000-an juga kita mendirikan juga itu Yayasan Pendidikan Metropolitan. Iya. Untuk pendidikan ya, untuk sekolah. Jadi kita ada sekolah di Puri dan mungkin yang signifikan kita punya sekolah ada di Medland Transyogi, Pak. Itu sekolah kejurusan. Karena Cibubur, Pak ya, Transyogi itu Cibubur ya. Ya, Cibubur dulu, terus, Pak. Terus, ya, Pak. Dulu namanya Medland Transyogi, Pak. Namanya. Sebelumnya ada nama lainnya kayaknya, Pak ya. Kota Taman Metropolitan. Kota Taman Metropolitan. Ya, sebelumnya, Pak. Kota Taman Metropolitan sebelum akhirnya Bapak rubah jadi. Dulu kan kita namanya nama proyek, Pak. Iya. Akhirnya pada satu periode semua kita pakai nama Medland. Pakai nama Medland. Jadi Kota Taman itu kita ganti jadi Medland Transyogi. Transyogi, betul. Nah, di situ ada Medland School, Pak. Iya. Nah, Medland School ini adalah sekolah kejuruan. Karena kita lihat, Pak, ke depan sekolah umum itu
mungkin lebih baik orang masuk ke sekolah kejuruan karena setelah lulus dari SMA langsung bisa kerja. Ya, dia bisa langsung bekerja, Pak. Ya, ya. Beda dengan SMA. Iya. Kalau SMA ya harus sekolah lagi, memang diarahkan lagi. Iya. Tapi sekolah kejuruan ini lulus bisa langsung kerja. Iya. Jadi kita buat ada pariwisata, ada jasa boga dan macam-macam, Pak. Ada 6 jurusan kali. Iya. Dan itu saya kira kita akan buka lagi nanti di Medland Cibitung, Pak, proyek kita juga. Iya. Jadi ada di Medland Trasiogi, kemudian kita tahun ini, Pak, kita rencana buka di Medland Cibitung. Ini sebetulnya kita Bapak bicara soal pariwisata dan sebagainya, Bapak punya ada supply sumber daya manusianya yang dididik, tapi juga nanti bisa langsung ditangkap di jaringan horizon ya, Pak ya? Ya, betul, Pak. Jadi lulusan ini sebagian besar langsung bekerja. Bisa di tempat kita, bahkan banyak juga di luar negeri, Pak. Jadi, karena kita sudah membuat lulusan-lulusan udah beberapa tahun kan, Pak. Jadi, cukup potensial ya bagi yang lulus, Pak. Yang penting adalah lulus dia bisa langsung bekerja. Betul. Jadi saya kira itu satu poin. Tidak menjadi beban terus kemudian jadi pengangguran ya. Ya. Dan kita berpikir, Pak, diserap langsung. Ya. Dulu kan kebanyakan kita kirim yang tidak berpendidikan, Pak, kalau ke luar negeri. Iya. Tetapi dengan sekolah ini, KW ya ini sekarang sudah langsung profesional ya. Dia berpendidikan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang sangat positif buat pendidikan di Indonesia. Ya, Pak, ikut kalau dibuka Undang-Undang Dasar 45 ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, Pak. Ya, kira-kira begitulah. Okay. Tapi saya kira kita melakukan yang real saja, Pak. Yang bisa kita lakukan, Pak. Yaitu membuat sekolah kejurusan. Tapi itu saya kira satu poin yang sangat bagus ya untuk dunia pendidikan. Apalagi di Bapak kan ada jaringan yang artinya memberi pekerjaan untuk mereka juga, tidak hanya sekedar melepas begitu saja. Ya. Luar biasa. Umumnya lulusan kita itu langsung diserap di tempat kita, di tempat operator kita atau dimanapun lah. Itu tadi di dalam bidang Bapak ada singgung sedikit tadi mengenai batik ya. Iya. Nah, ini itu mau pakai batik sekarang bingung ini. Aduh, pakai batik apa dengan Pak Nanda ya gitu. Ya, gimana, jadi batik ini di proyek yang di Grendiara itu sudah mendapatkan rekor muri, Pak. Rekor muri disebutnya sih rekor muri itu mendapatkan satu hotel yang bisa mengkoleksi batik-batik di 26 provinsi seluruh Indonesia, Pak. Jadi batik-batik ini dijadikan dekoratif interior daripada hotel, Pak. Jadi ada 26 provinsi yang menghasilkan batik, kita kumpulin, Pak. Itu saya kira-kira 1 tahun kali, Pak, kumpulin batik. Saya dibantu oleh anak saya juga kumpulin batik ini. Jadi waktu itu 2 tahun. Menjadi elemen interior ya, Pak ya. Ya, interior, bagian daripada interior. Sampai ke kamar-kamar, Pak. Ada desain batik ya. Tetapi yang kita kumpulkan dari 26 provinsi real batik, Pak. Kita frame, Pak. Ya. Kita tempel kalau di hotel kan di koridor itu kan banyak, Pak. Yang siap yang harus kita tutup kan. Nah, kita tutupnya itu dengan batik. Batik yang di frame ya, Pak ya. Ya, di frame kita tutup batik. Dan mendapatkan rekor muri tadi ya. Ya, kita kumpulkan dari 26 provinsi. Dan muri kasih rekor muri dunia, kata dia dunia. Karena memang negara lain nggak ada yang kumpulin. Nggak ada yang ngumpulin, betul. Ya, pasti nggak ada lah hotel yang ngumpulin batik seperti ini, kecuali di Indonesia. Nah, ini saya kira sehingga orang bisa lihat kalau mau lihat batik motifnya apa, itu batiknya motifnya dari Aceh sampai Papua. Jadi kalau Bapak nanti mampir ke sana, itu bisa lihat batik Aceh dan juga bisa lihat batik Papua. Itu bagus, Pak. Ujung timur ya, dari ujung barat. Kalau batik Papua mencerminkan itu cendrawasih. Cendrawasih. Ya, cendrawasih. Ada itu ya, semacam perisai dan sebagainya itu, Pak. Juga ada batik Gorontalo, Pak. Nah, ini yang Gorontalo saya khusus ambil di sana, Pak. Khusus. Juga saya rasa yang minta juga khusus juga. Gitu ya. Batik juga kan. Ya. Gorontalo itu kalau Bapak tahu itu gambarnya bentor. Saya nggak tahu Bapak tahu apa enggak itu bentor. Belum tahu ya, bentor. Tidak tahu. Beca motor, Pak.
Oh iya, bentor. Ya iya, bentor. Bentor itu beca Saya pikir motor. bentor itu apa? Oh iya, kalau Jadi, beca motor. beca dengan motor, Pak. Iya, iya. Ya, beca dikasih motor, Pak, belakang, sepeda Iya, motor. Makanya disebut bentor. Nah, iya. itu ada gambar salah satu di sana. Yang Oke. jagung, gambar jagung. Karena Gorontalo itu kuat di Ada jagung. jagung Gorontalo. Ya, ya. Iya. Luar biasa, Pak. Ini kan sejam ini cepet banget. Oh, biasanya sama Bapak bisa 3 jam soalnya kan. Pak, Iya. boleh nggak? Kayak abis ini soalnya Panjang. banyak orang yang kepengen masuk di after session. Jadi, Pak, boleh nggak kalau buat penutup aja sesi streaming ini adalah cerita dong, Pak, pengalaman lucu, unik, tak terlupakan sebagai orang properti yang hidupnya di properti. Silakan Pak cerita. Jadi nanti setelah cerita ini teman-teman saya minta ayo yang mau masuk ke Zoom silakan masuk ke Zoom untuk interaksi langsung dengan Pak. Ya tapi kita tutup dengan cerita dulu. Saya cerita yang nggak lucu dulu kali ya. Aduh, yang cerita nggak lucu itu serem berarti Pak. Ya. Nanti cerita silakan Pak. Yang lebih lucu dari cerita pertama lah. Tapi kalau yang pertama saya kira waktu pengalaman saya itu waktu membangun Metropolitan Mall dan Horizon, Pak. Jadi waktu bangun di Metropolitan dari tanah kosong, Pak, sawah. Jadi waktu itu Pak Ci masih jadi preskomnya Metropolitan. Jadi saya menghadap Pak Ci, kita mau bangun nih Metropolitan Mall dan hotel. Zaman dulu kan masih sedikit Pak yang bangun mall dan hotel. Apalagi kok ini berani-berani bangunnya di Bekasi. Hasil survei kita di Bekasi tidak ada mall dan tidak ada hotel. Saya sampai survei berapa hotel sih di Bekasi. Ternyata ada 40 hotel, Pak. Tapi semuanya pernah jadi hotel melati. Iya, Bapak pernah jadi pemain tunggal itu nggak ada musuhnya waktu yang lama. Hotelnya gara-gara visi, Pak. Iya, gara-gara visi, betul. Iya. Terus dulu orang daerah Bekasi kondangan kemana? Pak mau kawinan kemana? Ya pasti cuman di Horizon, nggak ada yang lain. Ya. Tapi zaman dulu kan nggak tahu, Pak. Jadi hotel itu, waduh, saya juga bingung. Tidak ada hotel secara, tetapi justru ini adalah satu kesempatan. Karena saya survei lebih jauh lagi bahwa ternyata di situ adalah banyak industrial estate, Pak. Seperti Bekasi 2000, ada Jababeka, ada Lipo. Tapi pada saat itu memang belum berkembang betul ya pada saat itu. Tapi saya lihat ini adalah opportunity. Dan kemudian itu infrastruktur dari Jakarta ke daerah Cikarang dan Kerawang itu memiliki infrastruktur yang bagus, Pak. Ya jalan tol dan mudah dicapai. Zaman dulu saya tahun 92, saya kira ke Bekasi kita paling 15 menit, Pak. Karena tidak macet ya. Sebelum diklaim sebagai planet lain ya Bekasi. Kalau sekarang kan ya macet lah. Tapi pada zaman dulu itu saya kira sepi sekali. Planet Bekasi, Pak. Iya, betul. Iya, sekarang kan dibilang planet lain. Karena Bekasi macetnya luar biasa katanya. Nah, pada saat itu Pak Ci mensyaratkan ke saya bahwa boleh bangun. Hanya 2 syarat. 1, penyewa itu harus lebih dari 40% sebelum dibangun. Yang kedua, Anda cari lot sendiri deh. Waduh, ini. Saya berjuang dengan tim saya, mungkin masih ada di sini Pak Himawan, ada Pak Sugito, ya, ada Pak Freddy, di mana tim saya bekerja keras untuk mendapatkan penyewa, Pak. Penyewa yang mau sewa di Bekasi. Karena kan masih daerah baru ya. Kemudian loan ini ternyata tidak gampang, Pak, meyakinkan bank berani nggak bikin investasi di sana. Terus jaminannya apa gitu loh kalau nggak laku. Nah ini bagaimana kita meyakinkan siang dan malam saya mesti meyakinkan waktu itu Bank Danamon ya meyakinkan bahwa ini layak untuk diberikan pinjaman dan semua oke. Waktu pancang pertama kali kita bisa dapat lebih dari 40%, bahkan di atas 60%. Dan kita bangun, mungkin kira-kira 2 tahun, kita buka 13 Desember tahun 93. Jadi mungkin sudah berapa tahun ya? 28 tahun. 28 tahun. Ya. Tetapi setelah buka, Pak, 6 bulan sampai setahun pertama, itu membuat saya stres betul lah. Karena sepi, Pak. Mallnya sepi. Jadi 6 bulan sampai 1 tahun itu mallnya sepi. Dan pada waktu itu saya dibantu oleh Funward, mungkin Bapak tahu Funward ya? Pak Rahmat Sutiono itu membantu saya bagaimana untuk membangun di atas Funward. Generate crowd ya, Pak. Ya, di atas itu dibikin tempat rekreasi, Pak.
rekreasi untuk anak-anak. Ya. Ya, jadi kalau Bapak ke Met Mall di atas, itu ada kincir-kincir, itu tembus ke atap, Pak. Saya nggak tahu Bapak udah lihat atau belum ya. Ya, Jadi udah ada Pak. tembus, sudah ya, ada kincir-kincir tembus ke atas. Nah, kita klaimnya itu adalah kincir-kincir tertinggi di Bekasi. Ya kan nggak ada kincir-kincir yang lain waktu itu. Waktu kita naik ke atas, itu akan lihat Bekasi keseluruhan. Kota Bekasi kita akan lihat. Nah, dengan Funwood itu dibangun, dan juga ini Funwood sama dengan Pak Rahmat dengan saya itu gambling lah di sana. Jadi waktu itu Pak Rahmat nggak pikir apa-apa, ya pokoknya bantu saya bangun recreation center di sana, di lantai atas, karena kita waktu lihat referensi, waktu membangun Met Mall itu adalah di Bangkok, Pak. Jadi saya diajak oleh Pak Rahmat ke Bangkok, lihat-lihat di Bangkok, ternyata banyak mall-mall di sana, itu yang atasnya itu adalah tempat rekreasi. Ya. Kita kalau yang terbesar itu yang itu katanya Pak ya, Mall of America yang di... Ya, Mall Amerika, tapi karena kenapa saya diajak ke Bangkok oleh Pak Rahmat? Karena Bangkok itu mirip. Lebih dekat sama Indonesia. Betul. Hampir mirip dengan Indonesia. Penduduknya juga mirip, buying power-nya juga tidak beda-beda jauh. Sehingga saya pikir minta Pak Rahmat bikin rekreasi tempat di atas, namanya Funwood, dan nama Funwood pun itu nggak pertama di Indonesia. Dan saya kira sekarang saya tidak tahu Funwood sudah berapa banyak ya. Dan tentu ini membantu. Dan konsepnya kemudian diduplikasi sama tempat lain. Ya, karena namanya kan sama dengan Funwood, Pak. Sehingga mall ini semakin lama semakin ramai, dan 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian mall ini menjadi ikonnya Kota Bekasi. Jadi saya kira itu pengalaman yang sangat mendalam buat saya. Ya. Itu berapa tahun proses itu? 2-3 tahun proses dari deg-degan ini yang datang semua sedikit. Oh, kira-kira setelah Funwood dibangun dan matahari juga besar-besaran di situ, promosi besar-besaran, saya kira tahun kedua kita sudah bagus. Oke. Karena satu-satunya, Pak. Nah, pertanyaannya itu karena satu-satunya di Bekasi, mau belanja itu kemana lagi? Jadi mereka sudah tidak belanja lagi di Jakarta, tapi belanjanya ya di Metropolitan Mall. Tapi sekarang sudah banyak menjadi stopper ya. Kondisi sekarang, Pak, di Bekasi banyak mall dan hotel banyak sekali. Banyak banget. Banyak sekali hotel. Tapi Horizon tetap adalah yang pertama di Bekasi. Top of mind. Ya, top of mind lah. Oke, itu yang kurang lucu, Pak. Yang kurang lucu. Itu yang deg-degan bukan lucu ya. Yang lucu yang kedua ini untuk yang umur 21 tahun ke atas, Pak. Oh, ini XXX nih. Oke, ya. Jadi begini. Jadi kira-kira 15 tahun yang lalu lah. Iya. Saya sama Pak Thomas kan sering ke bank sama-sama ya. Satu mobil pergi. Nah, kalau pulang selalu kan ke resepsi ke Karkol ya. Iya. Ke Karkol kan. Jadi kalau saya bilang pakai nama drivernya, kemudian saya sebut dari ML. Saya sering kali bilang dari ML. Terus udah beberapa kali kemudian Pak Thomas bisikin saya, Pak, boleh ganti? Jangan pakai itu. Jangan pakai ML, Pak. Soalnya Bapak sebut ML, itu resepsi ketawa-ketawa, Pak. Senyum-senyum, Pak. Bapak sebut sama ML, senyum-senyum, Pak. Waduh, saya pikir betul juga ini. Waduh, bagaimana kita mesti ganti ini? Jangan kata ML gitu ya. Karena ternyata ML di asosiasinya beda. Yang saya sebut ML, tapi di asosiasinya betul. ML yang lain ya. Yang lain, yang lulusan tadi ke atas tadi. Akhirnya kita berpikir, kenapa kita nggak singkat menjadi Medland? Nah ini cikal bakalnya kata-kata Medland. Jadi waktu itu saya bersama-sama dengan Wahyu untuk mempromosikan Medland sebagai singkatan daripada Metropolitan Land, sekaligus menjadi logo. Jadi kalau Bapak lihat di belakang background saya itu adalah logo Medland. Ini pun banyak yang komentar, loh, logo Medland mana logonya? Ya itu Medland. Ya itu Medland. Ya itu Medland. Logo Medland itu menjadi logo.
Jadi saya bilang ini mirip dengan Sony. Mirip dengan Panasonic. Logo type ya. Betul. Ya, nama itu menjadi logo. Kenapa Medland juga bisa nama itu menjadi logo? Jadi dengan begini, nama Medland itu jadi lebih simpel. Dan ini kita tidak perlu konsultan luar, Pak. Kalau bayar konsultan luar kan mahal. Jadi ini konsultan ini dalam negeri aja, jadi bikin sendirilah. Jadi karena ini kan simpel. Konsultannya Mas Wahyu aja, Pak. Ya, Wahyu and Tim lah. Iya. Jadi logo ini diciptakan oleh kita sendiri dan Wahyu and Tim. Kita promosikan, Pak. Jadi ini saya kira satu perubahan dan saya kira logo Medland ini mungkin sudah lebih dari 10 tahun. Kita promosikan Medland itu sebagai logo perusahaan. Pak, saya tutup dulu sesi streamingnya karena saya udah mulai diprotes. Oh, aku mau cicat langsung dengan Pak, ini kok belum dibuka-buka. Oke. Saya tutup dulu, tapi luar biasa. Jadi teman-teman semua diperhatikan bagi yang nonton, ya bukan ML tapi Medland. Oke. Jadi jangan pikir bahwa Pak Nanda dia komisaris ML, bukan itu, komisaris Medland. Oke. Jadi kalau di Anu kodenya apa, Pak? Kalau di bursa, Pak? Kalau bursa MTLA, Pak. MTLA. Ya, Medland juga. 15 Alpha ya, MTLA. Oke. MTLA. Baik, teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih kepada Nanda Widya. Baru kenal 20 tahun, ya, tetapi belum pernah meeting sama Nanda itu kurang dari sejam. Belum pernah ya, Pak ya? Iya. Lebih dari jam ya. Jangan-jangan lebih banyak ngobrolnya, Pak. Iya, tapi selalu inspiratif, ya, selalu inspiratif. Yang enak dari saya itu adalah begini, Pak. Bapak bayar saya, tapi saya itu dikasih sesuatu sama Bapak, itu yang enak. Ya, jadi saya dibayar, tetapi dapat, gitu kan. Jadi Bapak mesti bayar saya juga dong. Udah telat, Pak. Udah telat. Sekarang udah jadi kebiasaan, terus kemudian diklaim juga. Iya. Sama-sama lah, Pak. Waktunya mudah-mudahan dari teman-teman semua yang ada di sini, selain disiarkan langsung di Maestro Channels, nanti acara ini akan disiarkan juga di Medland Channel. Ya, nanti bisa nonton juga di Medland Channels, selain di Maestro Channels. Ya, baik. Saya tutup, Pak Nanda. Sekali lagi terima kasih. Saya akan tutup streamingnya. Ya, mudah-mudahan berguna tidak hanya untuk mereka yang berada di industri properti, tapi untuk Indonesia dan juga dunia. Terima kasih.